beberapa tarekat-tarekat yang lain. Allahu Allah, Allahu Allah, duduk kita tapi di hadrat Allah, duduk kita dengan Allah. Ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, biar Allah lah hadis qudsi, aku senantiasa lawan hambaku yang dimana hambaku itu selalu ingat kepadaku. Maka beruntunglah kita kalau kita dipandang sayang oleh para wali-waliullah. Kalau ada kita di hati para wali-waliullah, maka itu lawan para wali-wali itu kita wajib mencari muka. Menolong pejabat jangan. Tapi lawan para wali mencari muka artinya supaya sinma itihimu hak kita. Dengan harapan mencari keredaan Allah, supaya guru-guru kita, wali-wali, orang-orang saleh memandang kita itihi muhasidin. Supaya sinma itihi kita, ada wajah kita di hati sidin. Kalau ada wajah kita di hati sidin, wajah orang wali, hati orang wali berhubungan lawan Allah, maka otomatis rohaniah kita dibawa ke hadrat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Inilah lakunya para wali-wali dalam zikrullah siang dan malam. Baik tidur pun tetap zikrullah. Kenapa? Orang tidur napasnya turun naik. Sedang para wali-wali Allah, Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu ada 3 zikir yang diajarkan beliau, yang disebarkan diantaranya oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini datuk Kalampayan, datuk kita, ulama kita, murabbi roh kita sekalimantan ini. Beliau adalah murid kesayangan, murid daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Setelah 30 tahun Datuk Arsyad mengaji di Makkah, alim, bahkan bukan hanya manusia yang mengaji lawan Datuk Arsyad, tapi bangsa jin pun mengaji. Di antaranya nang umpat ke Indonesia Datuk Beduk nang Mangawasidin. 30 tahun ngaji jadi guru di Masjidil Haram, merasa kurang ilmu, pergi ke Madinah dan berguru ngaji, dibimbing ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Bahkan kalau menurut umur Datuk Kalampayan pada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Syekh Muhammad Saman meninggal pada usia 57 tahun. Datuk Kalampayan ratusan tahun meninggal dia sidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, walaupun situha tatap sidin ambil barakah tabarukan berguru lawan Syekh Saman Al-Madani dan diangkat jadi khalifah Syekh Saman Al-Madani dan bergelar dengan Qutbul Aqwan. Rata-rata bila paguruannya itu wali besar, si murid berguru dengan ikhlas, bahadam sungguh-sungguh, maka insya Allah si murid pun dengan izin Allah, dengan berkat memuliakan gurunya, dengan kecintaan gurunya, maka diangkat oleh Allah jadi waliullah. Maka itu ujar Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bukanlah yang namanya seorang guru itu nang memaksa muridnya untuk beramal saja, untuk berzikir saja, untuk puasa saja. Beramal iya, berzikir disuruh, beribadah disuruh, tapi dengaran guru nang sebujurnya mengangkat muridnya dari mabuk dunia jadi mabuk akhirat. Jadi tak hijab lawan Allah Ta'ala, tak buka hijab lawan Allah. Dari lupa Allah jadi ingat Allah Ta'ala. Daripada tak hijab lawan dunia ini, tak itihi dunia semata, tak buka hijab lawan Allah. Dari lalainya kepada ingatnya, dari jauhnya kepada dekatnya kepada Allah, dengan cara doa guru, dengan rohaniah guru, dihampirkan si murid dibawa ke hadrat Allah. Guru menarik rohaniah batin muridnya membawa ke hadrat Allah. Itu namanya guru ujar Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan di antara murid-murid sidin, alhamdulillah orang Tabalong kebagian juga ada Syekh Muhammad Nafis dengan kitabnya Ad-Durrun Nafis tentang ilmu ma'rifat. Bila beliau sauk ilmu ini dari guru-guru sidin di Mekah dan di Madinah, di antaranya Syekh Siddiqul Badani, ada Syekh Muhammad Saman Al-Badani. Di Sumatera ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdus Samad Al-Palimbangi dengan kitabnya Syarus Salikin, Hidayatus Salikin, yang pernah kita baca beberapa kali. Datuk Kalampayan mengarang kitab ma'rifat dengan judul
Kanzul Ma'rifah, Jawami'ul Asrar, semuanya disaup dari rahasia ilmunya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Inilah waliullah, siang dan malamnya selalu dalam zikrullah. Beliau suka beruzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baqi. Ini gawian wali-wali, di antaranya beruzlah. Kada mau banyak berkumpul makhluk pada awalnya. Pada awal mubtadi'nya, pemulaannya menuju Allah, meninggalkan dunia, meninggalkan makhluk, berasik-asikkan dengan Allah untuk menempa batin supaya hanya tertuju kepada Allah. Maka zaman dahulu ada alaqah-alaqah, ada rubat-rubat, jawiyah-jawiyah, tempat suluk-suluk orang-orang yang menghampirkan diri kepada Allah. Dan insya Allah tempat ini yang saat ini kita berkumpul, subhanallah, ini kita niatkan semua tempat suluk kita, tempat kita berkhalwat, tempat kita beruzlah, tempat kita mengkaji ilmu Allah, tempat kita berhampir lawan Allah, meninggalkan keramaian dunia. Dan insya Allah hari ini dengan asbab khawat Syekh Muhammad Saman Al-Madani, tempat ini nanti kita akan resmikan, kita letakkan batu pertama untuk pertama pembangunan fondasi pendopo tempat kita ngaji. Jadi pengajian kita nanti insya Allah ada 2 kali dalam seminggu. Minggu yang pertama mungkin hari Arba di Jaro atas di Pondok Pesantren Al-Madaniyah. Hari Ahad barangkali insya Allah dengan izin Allah hari Jumat kita lihat nanti waktunya di sini. Jadi seminggu 2 kali, di sana sekali. Yang di dalam. Nah, luar dalam, zahir, batin. Di sini bimbingan batin, ilmu ma'rifat kita kaji bersama. Suluknya bahkan akan dibangun beberapa tempat-tempat untuk pian istirahat kena. Mungkin ada yang bermalam, mungkin ada yang seminggu, 2 minggu digodok ilmu tauhid, ilmu fikih, amaliyah sehari-hari, salat doha, tobat, tasbih, hajat, selesai tuntung pulihkan ke rumah. Jadi kalau di mana-mana ada pesantren anak-anak, ini namanya pesantren lansia, pesantren orang-orang sudah tua. Tujuannya untuk menuju Allah. Mungkin karena santrinya Pak Haji Sani jadi santri, Pak Babinsa jadi santri, ya Pak Kamtibnas, Pak Rizky jadi santri. Santri menuju Allah. Siap semuanya ibu-ibu? Insya Allah mudah-mudahan setahun ini bisa tuntung. Dan ini alam yang Allah hadiahkan indah sekali. Dalam kepengurusannya sangat alot kemarin, tapi alhamdulillah sudah disahkan. Ini jadi tanah hak milik ya. Ini jadi tidak kena kawasan hijau Pak. Alhamdulillah. Jadi memang hak milik ini alhamdulillah sudah disahkan kemarin oleh pertanahan dan kehutanan. Aman. Jadi nggak ada cerita kawasan hijau di daerah sekitar ini. Aman alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pada jamaah, ini niat kita semua untuk meniru, mengikuti jejak langkah para wali-wali Allah. Tapi yang ngarannya khalwat itu ada 2. Ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Khalwat zahir, fisik kita meninggalkan rumah, fisik kita meninggalkan keluarga. Beberapa waktu, mungkin 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, atau berapa hari lamanya menurut ketentuannya, untuk berasik-asikan dengan Allah, menempa jiwa, jangan tergoyangkan oleh apapun. Nah, inilah tempatnya nanti insya Allah para jamaah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita di sini insya Allah. Kemudian para wali itu senang ziarah pada wali-wali yang lain. Ziarah kepada orang-orang soleh. Syekh Saman Al-Madani ke Baqi selain ziarah kepada istri-istri Nabi, ziarah kepada dzurriyyat Rasulullah, ziarah kepada sahabat-sahabat Nabi yang 14.000 sahabat yang dimakamkan di Baqi. Kangen, rindu ke Madinah. Insya Allah jamaah kita nanti akan berangkat dari jamaah kita bersama ulun nanti bulan Safar, pertengahan Safar kita akan berangkat umrah insya Allah. Sudah banyak yang akan mendaftar. Niatnya apa? Ziarah ke makam Rasulullah. Dan adalah halnya Tuan Syekh As-Said Muhammad Saman
pada ketika bidayah, pada permulaan menuju jalan Allah, yakni pada permulaan beliau menjalani akan jalan tarekat dan hakikat, beliau memakai pakaian yang indah-indah. Kita disuruh Pak Ai, Bu Ai, memakai baju yang bagus, bukan untuk ria, bukan untuk pamer, kada. Disuruh, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang kepada keindahan. Kemudian datanglah Tuan Syekh As-Sayyid Abdul Karim Al-Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani, membawa jubah putih. Pada saat itu Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Saman Al-Madani dalam khalwat, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sampai sekarang, sampai akhir hayat. Artinya pada mula bidayahnya Sidin beramal, beribadah, suka baju yang bagus-bagus, dan boleh dalam khalwat Sidin sedang asik bermesraan, berlejatan dengan Allah, berzikir mengagungkan Allah, nikmat yang luar biasa. Datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan dalam menakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masa hidup Syekh Abdul Qadir Jailani itu 500 tahun silam sudah wafat Sidin. Sudah wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baru lahir Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak sejaman lawan Abdul Qadir Jailani. Syekh Saman Al-Madani kan sejaman Pak. Jarak waktunya 500 tahunan lebih. Akan tetapi dalam manaqib ini diungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang datang bahkan memberikan hadiah jubah. Itu artinya apa? Para wali-wali sekali lagi tidak ada yang mati. Beliau cuma pindah tempat. Bahkan bisa berwujud dengan rupa ketika beliau di dunia. Dengan izin dan kehendak Allah bisa berupa. Nah, membimbing, menuntun, ngajarin syariat, ngajarin tarekat, ngajarin hakikat, dan membimbing, memberikan jubah kewalian kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani, memakaikan jubah putih-putih. Apa makna putih? Barasih, kada memandang yang lain yang dipandangnya hanya Allah. Itu makna putih hakikatnya. Apakah hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa seperti itu? Siapapun wali Allah yang dikehendaki Allah, termasuk abah guru sakumpul, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Termasuk Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, setelah beliau wafat pun beliau membimbing orang-orang yang dikehendaki Allah dengan izin Allah. Abah guru sakumpul banyak riwayat-riwayat yang Sidin datang menemui orang-orang yang ingin ziarah ke makam Sidin, nak hadapin dulu, Sidin jemput langsung di bandara. Sama ketika Tuan saya guru kita Sarifuddin Banjar Indah ketika ziarah ke Masjidil Aqsa bertemu dengan imam di sana, yang mengkabarkan ada seorang ulama dari Kalimantan yang mengantari duit untuk membantu keperluan umat Islam di Palestina. Ngarannya Zaini, padahal sudah wafat Sidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Artinya wali-wali itu kadang matinya pindah wadah. Kalau wali-wali bisa mendatangi, maka selanjutnya dan kelakuan Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Saman Al-Madani pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya, kada mau membuka Sidin, disembunyikan, dan amalnya kada mau membuka, ditutup rapat-rapat. Pokoknya kada boleh orang tahu siapa Sidin, menyimpan rahasia ilmu, menyimpan rahasia ma'rifat. Hingga datang kepada beliau perintah dari Hadrat Rasul, menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang dari beberapa negeri sebab mendengar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negara untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja, orang-orang yang kaya raya memberikan hadiah-hadiah kepada beliau.
seperti emas dan perak dan lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepada beliau, maka beliau bagikan kepada sekalian fakir miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangan sidin. Allahu Akbar. Jadi Imbah Syekh Abdul Qadir Jailani nang melajari sidin, Rasulullah lagi Pak Aina membimbing sidin. Sampai Syekh Saman mengatakan, tiada mursyidku, guruku hanya Rasulullah. Dan sidin setiap kapan, setiap waktu selalu bisa bertemu Rasulullah. Imbah Rasulullah nang menyuruh, ayo ajarkan ilmumu, sampaikan kepada umat mutiara ilmu yang kau dapatkan dari hadrat Allah Ta'ala, sebarkan, karena suruhan Rasulullah baru sidin mau muncul. Amun Nabi kata menyuruh, diam. Dan insya Allah guru-guru kita, para aulia-aulia kita pun demikian pula. Mereka tidak akan muncul menyampaikan dakwah agama Allah tanpa izinnya Rasulullah. Maka kalau orang sudah mendapat izin dari Rasulullah, maka insya Allah ilmunya barakah, ilmunya manfaat. Seperti kejahiran matahari di waktu mendung muncul matahari. Orang berdatangan membagikan harta segalanya, tapi beliau tidak hubbud dunya. Harta diterima, menghormati, tapi setelah diterima bagikan pulang. Nah, ini wali-wali Allah. Dan jam berapa sudah? Jam setengah 11 lah, jalan bulan. Pina tegang berataan nih. Suasananya memang dahsyat ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kita baca manakib nih. Sekali setahun, insya Allah manakib Syekh Muhammad Saman sekali setahun tempatnya di sini. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman Al-Madani. Barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah bagi umat junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita minta ampun kepada Allah. Nang pertama bukan untuk orang lain. Nang pertama umat Muhammad itu siapa? Insya Allah kita termasuk umat sidin. Maka artinya kita menisbahkan tawasul dengan menyebut nama Rasulullah, dengan menyebut nama Nabi, berwasilah namanya. Nabi Adam itu kada diterima tobatnya kalau kada menyebut nama Nabi. Mbah menyebut nama Rasulullah, hanya Allah terima tobat Nabi Adam. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, dengan berwasilah kepada Nabi, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni ulun nina dari umat Muhammad Rasulullah, dan seluruh umat Rasulullah akan dosa-dosa ya Allah. Ini doanya. Kalau kita meminta berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, maka isyaratnya apa? Bukan hanya doa. Kalau ada dari umat Rasulullah yang takhilaf, yang salah lawan kita, yang pernah menzalimi kita, maka inilah para waliullah. Artinya mereka memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni orang-orang dari umat Nabimu nang menzalimi ulun, nang menyakiti ulun, nang memfitnah ulun, nang menghina ulun, nang menyakiti ulun. Ampuni dosanya ya Allah. Rahmati mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Berikan keberkatan rezeki keluarganya ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Sugihakan mereka ya Allah. Nyamanakan mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Masuk ke surga mereka ya Allah. Oh, ini maksudnya. Kira-kira bu, kawakah nangka ini kita orang menyakiti, menyambati macam-macam, didoakan ampuni ya Allah, menyambati ulun ya Allah, ulun rida ikhlas memaafkan kesalahannya ya Allah. Amun kawan nangka ini itu wali baik, tapi insya Allah pian beratan nangka ini tuh kada kawal guru kan sanggup ulun.
Malah ya Allah, mudahan ditanduk sapi namanya betiurun. Mudahan patah batisnya, mudahan ini terus pas serapah ngarannya. Tapi bisa kita kabulkan karena orang yang dizalimi itu hati-hati Pak. Orang-orang yang dizalimi doanya dikabulkan Allah. Makanya waspadalah kita jangan sampai menzalimi orang. Walaupun orang biasa, bahkan orang non-muslim sekalipun, kita zalimi, kita sakiti, yang minta kabul doanya. Apalagi orang beriman, apalagi orang soleh. Tapi para wali-wali Allah, ketika dizalimi, disakiti, mereka memintakan ampun kepada orang yang menzaliminya. Ini ciri wali. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati ya Allah akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmati ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Nih, piang nih umat Nabi Rasulullah, minta ya Allah sayangi ulun nih umat Rasulullah, sayangi seluruh umat Rasulullah ya Allah. Allah barham umat Sayyidina Muhammad. Kalau kita mendoakan demikian para jamaah, artinya apa? Selain mendoakan praktek doa tadi, kita kasih sayang kepada umat Rasulullah, cinta kasih kepada mereka siapapun orangnya, bahkan bukan hanya kepada orang Islam, orang yang beda agama pun kita sayangi. Selama ini kada menzalimi kita, selama yang penting kita lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku, tapi kita bersaudara. Inilah umat Islam kasih sayang. Jangankan kepada orang beda agama, kepada binatang yang hina sekalipun yang namanya anjing kasih sayangi. Bukankah Nabi mengisyaratkan dalam hadis sahih beliau, ada seorang yang ahli maksiat, yang bergelimang dengan dosa yang banyak pada zaman Bani Israel ketika musim kemarau yang panjang, kehausan luar biasa, nggak ketemu air. Ini ahli maksiat turun ke sumur yang sudah kering, dia minum. Setelah dia minum, dia naik, tiba-tiba ada anjing menjulurkan lidahnya kehausan, bercucuran air mata anjing, kurus kering. Oh, ini minta air. Maka dengan kasih sayangnya kepada anjing tadi, dia turun kembali ke sumur. Dia ambil sepatu terompahnya, dia ambil air tadi, dia gigit ke mulutnya, dia naik dengan merangkak sampai ke atas, lalu diberikan itu air kepada anjing. Dengan asbab itu Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Lawan anjing dia tuh Pak. Wah, menaka itu guru kami baik bingung anjing. Oh, jangan. Itu maksudnya, isyaratnya kepada anjing makhluk Tuhan saja disayangi, diampuni dosa, apalagi cuman orang yang beda agama. Tetangga kita mungkinnya sakit, ayomi kada membalas, bari ibaras, garing, bari duit, bawa obat, bawa ke dokter, sayangi makhluk Tuhan. Jadi ini ajaran Islam. Kadada Islam itu manggil ayo bakalahi bunuh, itu lain, itu bukan ajaran Islam, itu ajaran hantu membunuh orang tak. Nah, bakalahi itu iblis yang menyuruh. Islam kada pernah menyuruh. Kita boleh berperang tapi membela diri, membela agama. Kalau dizalimi mau nggak mau, tapi selama orang itu baik, kita baik, ya kasih sayang. Bahkan Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang memusuhi kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang yang beda agama tapi membuat perdamaian dengan kita. Nah, inilah Islam. Allah marham umat. Jadi binatang saja kita sayangi. Nih ada samut, wae hendak mandi, kan ada samut hungap-hungap hendak matinya, kadang ada banyu, ambil samut tadi nah anda kan tepat mana kah? Perkaranya mati, kemudian terserahnya. Jangan-jangan ini yang membawa kita ke surga. Ini mbak ada samut hungap-hungap jajak langsung. Aja samut kurunnya, aku halus dijajak. Pada samut ada tajali rahasia kebesaran Allah di sana. Ayo kita belajar kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang di bumi, orang di langit akan sayang. Doa yang ketiga yang diajarkan Muhammad Samad Al-Bandadi, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah keaiban umat Nabi Muhammad. Tutupi keaiban dulu ya Allah. Tutupi keaiban umat Rasulullah. Lebih-lebih pada hari kiamat jangan kau buka ya Allah. Nah, kita mendoa demikian. Apa maknanya? Kalau kita tahu ada sahabat kita, kawan kita
anak kita, istri, suami, apapun yang punya aib, punya celah, jangan dibeberkan ke orang lain. Ini bini ini kapintaran, tapi lain di sini lain. Mbah kawin, isok bahabar, lakiku tuh sekali babata bantal awaknya, ada nang betato-tato di bahunya, ada nang bangkak-bangkak muhanya. Ada tahu aku tatokan kucing dalam karung. Itu artinya rahasia, sudahlah, jangan dikisahkan. Aib istri jangan dikisahkan ke orang, aib suami jangan dikisahkan ke orang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu pakaianmu, wahai laki-laki, kata Allah. Engkau pakaian istrimu. Jadi ngaran pakaian saling menutupi. Artinya bila ada aib istri jangan dikisahkan pakaianmu, masa dikisahkan? Bu, bila ada aib laki jangan dikisahkan pakaian kita, tutupi. Begitu pula kepada umat Rasulullah, ada aib celah, tutup. Siapa yang nutup aib orang lain, Allah tutup keaibannya di akhirat. Dia berdoa, Allah mustur umat Sayyidina Muhammad, tapi menyembati orang. Bukan ini makna doa. Yang terakhir, Allah majbur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, peliharalah, afiatkanlah, berikanlah keberkatan kepada umat junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa yang beliau baca sebanyak 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh. Niscaya ia membaca masuk jumlah martabat fadilah wali kutub di sini. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada seling dengan perkataan dunia. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita amalkan ini, Pak. Habis sembahyang subuh, mari kita baca sama-sama. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo kita amalkan ini ba'da subuh 4 kali dan sekaligus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang mengamalkan istiqamah, bukan kita hendak jadi wali, karena itu urusan Allah. Maka ujar Syekh Muhammad Saman, dia mencapai makam fadilah wali kutub, bukan wali biasa, wali. Allahumma shalli ala sayyidina. Mudah-mudahan hadirin Allah angkat berkat Syekh Muhammad Saman Al-Madani, wali-waliullah, laki-laki perempuan yang diangkat Allah jadi kekasih-kekasih Allah. Dan lagi wasiat Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman Al-Madani, lazimkan oleh kalian sekalian muridku selalu memelihara salat 5 waktu dengan berjamaah dan salat Jumat, dan membanyakan zikrullah guduwa wa asya, qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, pagi sore siang malam, berdiri berduduk berdabah ingat Allah, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul zat. Jadi wasiat sidin kepada kita berataan amalan para wali itu musyahadah. Musyahadah itu hati memandang, mata zahir, mata batin memandang akan tauhidul af'al. Artinya apa? Musyahadah tidak ada yang berbuat di alam semesta ini melainkan af'alnya Allah. Jadi gerak dan diam yang berlaku pada kita hakikatnya adalah af'al Allah. Dan pada alam semesta af'al Allah. Pada segala apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, ini semua laku af'al Allah, tauhidul af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan af'al perbuatanmu terbit dari Allah. Ini disuruh kita memandang nih pada hati kita. Tauhidul sifat, tiada yang bersifat pada hakikatnya hanya Allah. Kalaupun ada 7 sifat yang ada pada kita,
Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maka hilangkan rasa kita dan melihat kita bergerak dengan kudrat Allah. Kita berkehendak dengan iradat Allah. Kita melihat dengan tajalli sifat basarnya Allah. Kita mendengar tajalli dengan sifat samanya Allah. Kita hidup tajalli dengan sifat hayatnya Allah. Kita berkata-kata dengan sifat kalamnya Allah. 7 sifat yang ada pada kita ini ujadatu kelampayan la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil hakikati illallah. Hakikatnya hanya Allah saja. Ini yang disuruh memandang. Nah, ada apa-apa kita nih. Ibarat nih tanah nih, kita nih ibarat tanah. Tarang kalau tanah nih. Nih tarang nih tanah nih. Ampun tanahkah nang tarang nih kada. Amun matahari tinggalan kadap. Jadi nang tarang itu bukan tanah, majharnya aja. Ibaratnya amsal seperti matahari dengan sinarnya. Lalu ada biasanya matahari itu kalau diumpamakan. Nah ini sinar matahari, tetap sinar matahari, ada lain. Nah kita lihat tarang ini bukan tanah, nang tarang matahari juga, nang tarang bajahir batajali sinarnya ke tanah nih. Nah amsal sama nih. Kita lihat nambah garak berbuat menampakkan kenyataan kudrat iradat Allah Ta'ala. Dan wahdatuz zat artinya panak kita dalam perasaan hati, pikiran, alam semesta dan seluruh isinya asalnya tidak ada. Lalu kenapa ada? Diadakan oleh Allah. Tetap kada ada. Nah ada hanya kebesaran Allah. Dan muraqabah, imbah musyahadah, tangga dan ke bawah sih muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu artinya selalu kita merasa diawasi Allah, dilihat Allah, ucapan kita didengar Allah, isi hati kita diketahui oleh Allah. Selalu kita merasa setiap saat selalu lawan Allah. Lawan anak bini bisa terpisah, tapi lawan Allah kada sing pisahan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Di rumah kita lawan Allah, di jalan kita lawan Allah, pergi ke Makkah kita lawan Allah Ta'ala, di dunia lawan Allah, di kubur lawan Allah Ta'ala, di padang mahsyar lawan Allah, bangun lawan Allah, guring lawan Allah. Ada si pisahan lagi. Ini namanya muraqabah. Dan membanyakan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali-wali tidak akan mencapai makam wilayah kewalian kalau hanya mengandalkan amal ibadah semata, melainkan dengan pana dan istighraq. Pana lenyap, istighraq tenggelam dalam lautan nurnya Rasulullah. Kenapa Abah Guru Sakumpul begitu masyhur mulia? Karena sudah amalkan tarekat Syekh Muhammad Saman, mengamalkan bimbingan Syekh Saman Al-Madani, mahabbah yang luar biasa lawan Rasulullah. Tarekat Syekh Saman ini ada 3 tangga: muqtadi, mutawasid, muntahi. Muqtadi bagi tarekat Syekh Saman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena aku sembah ibadati hanya Allah. Ini tangga muqtadi, pemula. Tangga yang kedua mutawasid dari tangga Syekh Saman adalah Allahu Allah, Allahu Allah. Ini mutawasid, lebih tinggi lagi. Kalau la ilaha illa ada nafi isdak. Nah, kalau Allahu Allah sudah nampak rahasianya. Nah, ada hanya Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tangga ketiga muntahi bagi tangga Syekh Saman, hu penyata sudah nyata ada hu Allah. Nah ada Allah aja, hu Allah, hu artinya hu Allah. Yang kita apa itu hu apa tuh artinya hu Allah, hu kul hu wallahu ahad. Nah ini Allahu akbar. Nah samaniyah bagus diamalkan, Qadr Naksabandiyah bagus diamalkan, Sajaliyah bagus diamalkan, Naksabandi bagus, nang kada bagus nang kada amalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan membanyakan istighfar, banyak istighfar Pak. Dan menyampaikan hajat sekalian manusia dan menolongi hamba Allah
ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Ada orang keperluan kita kau bantu, orang sulit kita, ini gawian wali. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kepada Allah. Jadi ketujuh menolong orang itu hati kita tambah kuat. Ketujuh membantu orang itu Allah buka hijab. Ketujuh bersedekah tambah kuat kekuatan kita Allah. Ada kabarnya orang bersedekah miskin, makin bersedekah makin barakah. Takutnya jak haji sana ini. Ada tak kabarnya? Baik, selanjutnya Syekh Muhammad Saman Ahlud Dar. Apa ujar Sidin? Dan setengah daripada perkataan pun Syekh Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyeru akan aku, udah tambah hija di sinilah supaya jangan. Ya wali saman, ya wali saman, ya wali saman 3 kali. Ketika ia mendapat kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku akan menolongnya, Jasidin. Bila salah paham dengan kalimat ini bisa syirik kita. Quran mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Nah, kenapa Syekh Muhammad Saman menyuruh itu? Ini saking luar biasanya, hampirnya Syekh Saman lawan Allah Ta'ala, hampirnya dengan Rasulullah, sehingga sin panah hilang, kadar sin lagi tak ada. Nih dalam satu hasil keasikan. Tapi sebenarnya ini kada salah kalau beliau ya wali Saman. Ada 2 kalimat, kalimat wali, kalimat saman, wali saman. Sama ibaratnya Pak Ibu, wali murid. Ketika anak-anakku besok ya, wali murid yang mengambil rapot ya, nang ambil itu bukan muridnya, walinya. Siapa walinya? Kuitannya atau kakaknya. Nah, wali saman, wali saman. Siapa wali saman? Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Apa itu wali? Wadah bergantung, wadah bersandar, wadah berhajat, wadah bermohon, wadah meminta. Siapa wadah bergantung? Syekh Saman Al-Madani. Siapa wadah meminta, berhajat, bersandar? Hanya kepada Allah. Jadi wali saman itu nisbahnya kepada Allah Jalla Jalaluh, yang ditawassulkan kepada nama Syekh Saman Al-Madani sebagai wasilah saja. Tapi kita mintanya ke Allah. Ya wali saman, wahai Allah, tempat Muhammad Saman bergantung. Wahai Allah, tempat Muhammad Saman meminta. Ya wali saman. Jadi insya Allah kalau itu pahamannya bagus saja. Boleh aja mengiau ya wali saman. Tapi kita tawasul wasilah sidin, kita minta kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Silahkan manggil 3 kali sidin, aku akan tolongi. Rupanya mendengaran kayak ini, jalan-jalan ban bocor, bakuriak ya wali saman, ban kami bocor. Men ada di kumpa, ada di anu, ada di tambal 100 tahun tetap bocor. Tetap ada syariat. Baik, di antara setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman yang dikabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in, dengan kata beliau, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat ketakutan, maka aku berdiri di haluan kapalku, maka aku berteriak sehabis-habis suara,
sambil berkata, ya wali saman, ya wali saman, ya wali saman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang yang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat doa dua orang itu, dan sampailah aku ke negeri ini, Hijaz tersebut, dengan selamat. Dan Jasidin, setengah daripada karamatun Syekh Said Muhammad Saman, yaitu yang dihabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh, lagi zahid, Maulana Syekh Idris Antakali. Ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi berhaji ke Baitullah Al-Haram dan berziarah ke kubur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang dan kapalku itu hampir pecah. Maka aku seolah-olah, lalu aku berteriak memanggil, ya wali saman, ya wali saman, ya wali saman. Maka dengan bergerak dengan berkat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, turunlah kapal dari atas karang itu. Padahal tidak seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Aku simpan rahasianya. Nah, kapalku turun tadi dari karang. Maka aku mengucapkan alhamdulillah. Telah aku datang ke negeri Madinah Rasul, maka duduk di langgar atau di majlis Tuan Syekh Muhammad Saman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah Al-Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Said Muhammad Saman, lalu aku berkhabar kepada beliau, wahai tuanku, guruku, di negeriku ada seorang raja yang sangat zalim dan suka memaksa mengambil harta orang lain. Apa saja dari asma Allah yang dapat menolak dari kezaliman itu? Apa amalannya nih supaya kamu melawan nih, menolak kezaliman raja tadi? Maka Tuan Syekh Said Muhammad Saman menjawab, sebutlah, panggillah, berwasilahlah dengan menyebut, ya wali saman, ya wali saman, ya wali saman. Maka aku ulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Amalan apa garang, asma apa? Jusin sebut, panggil dengan menyebut ya wali saman. Namun jawaban beliau tetap seperti itu. Maka diketahui khatar, bisikan atau lintasan dalam hatiku. Lalu beliau berkata kepadaku, apakah engkau ya Saman lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau menyebut namaku 3 kali dengan menyebut ya wali saman, ya wali saman, ya wali saman, maka dilepaskan oleh Allah. Padahal bahabar tahu sidin dari kepecahan. Lalu aku sungkur di hadapan Tuan Syekh Said Muhammad Saman dan aku cium kedua telapak kaki serta aku berkata, wahai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku pergi ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menunaikan ibadah hajiku. Setelah selesai aku pulang ke negeriku, maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku menyebut nama ya wali saman, ya wali saman, ya wali saman dengan perlahan-lahan. Maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, terlepas aku dari kejahatan-kejahatan. Allahu Akbar. Tapi ingat tadi, itu rahasianya mengingat kepada Allah, bertawasul. Tapi hendak kayak ini boleh, hendak langsung ya Allah boleh, anda apa aja boleh aja. Tapi jangan sampai kita menganggap makhluk yang kau menolong. Tetap Allah Ta'ala. Subhanallah. Barangkali ini saja dahulu pembacaan manaqib Syekh Muhammad Saman hari ini. Banyak lagi perjalanan hidup karamat sidin, tapi mengingat waktu, alhamdulillah, kalau awal kemarin mendung, hari ini cuaca terang benderang. Mudah-mudahan semuanya hikmah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kita pembacaan manaqib ini Allah meridai kita, Allah mengampuni dosa kita. Mari kita bersama-sama bertahlil, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tahlil ini kita hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, kepada abah mama kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang sudah wafat. Kami mohonkan kepada Ananda Muhammad dan Ustadz
Mukran untuk memimpin tahlil ini. Silahkan Ustaz Muhammad. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هو 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله إلى حضرة النبي وأهل بيت الكرام وبعونك العظام الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل ثواب مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صليت على سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأنا من مناقب السيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني الحسني رضي الله عنه ونفعنا به من في الدارين آمين يا رب العالمين مبتغين لمرضاتك متقين من سخطك مؤمنين بك محتسبين لأوابك خالصين لوجهك الكريم بعد القول عندك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبه ومحباته وأمهاته وإلينا معهم أجمعين والأرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولكل وأصحاب كل وإلى جميع الرقباء والنقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوث في الأرواح الأولياء المتصرفين خصوصا لحضرة سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمان الحسني المدني رضي الله عنه وأهل بيته وأزواجه وأصهاره وأتباعه ومريده ومريداته ومحبيه ومحباته وإلينا معهم أجمعين ثم الأرواح سائر الأولياء 9 الذين بلغوا الدين في بلدتنا الإندونيسيا وسائر الأولياء في العرب والعجم والأئمة المجتهدين وحملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين والسادة صوفية المحققين وجميع أهل الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأصهارنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأرحامنا وحواشينا وأتباعنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم وعليهن في الأرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعامتهم من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يميننا إلى شمالنا ومن فاق إلى فاق إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعها بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيدنا علينا من بركاتهم ويغفرنا ولهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة وإن الله يرزقنا ببركتهم رزق الأشباه والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة وإن الله ينظمنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة وإن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا أو جاها العاجل والساعة شفاء لا يغادر بعده سقما وإن الله يبلغنا زيارة المحرمين لأداء فريضة نسكين وإن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين
محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعة وعن المعاصي والمخالفات وإن الله يكثر لنا توابع الحق والهدى وإن الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير وإن الله يقضي حاجاتنا وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سكرات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغوث صاحب هذه المناقب شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallimna ya fi af'alina, sallimna ya fi asma'ina, sallimna fi sifatina, sallimna fi jasadina wa batina nuzran ala fi kulli hal, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah semua mohon bertahan sebentar. Ulun ingin pian jadi saksi dan menjadi saksi dunia akhirat. Kita akan mengadakan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren Majlis Taklim untuk orang suluk menuju hadrat Allah. Nama Majlis Taklim kita sudah diberi namanya Tariqatul Jannah, jalan menuju surga. Mohon dihadiri. Panitia sudah membagikan konsumsinya. Sudah dibagi bapak-bapak konsumsi. Alhamdulillah cukup semua ya. Terima kasih atas kehadiran semua. Mudahan berkah pulang membawa berkah semuanya. Berkah rahmat nih. Tolong kita menyaksikan acara ini. Tolong dibacakan ya latifam bil ibad di sini kita akan di sana. Baca selawat ya latifam bil ibad. يا لطيفا بالعباد لطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا لطيفا بالعباد وارحم عبيدك